Lagi-lagi gue bahas gamepad yang terjangkau. Dan kali ini datang dari Eneca Nemesis dengan gamepad terbarunya yaitu Horcos GP300. Tanpa basa-basi lagi, kita putar dulu bumpernya. Box gamepad Eneca Nemesis Horcos GP300 ini sesuai yang gue kira. Bahannya gak begitu solid dan terkesan tipis jadi mudah penyok. Tampilannya pakai tema warna putih dan hijau, dan bagian depannya ngeliatin gamepad. Kalau bagian belakangnya ada list spesifikasi. Buat paket penjualannya, kita akan mendapatkan gamepad Eneca Nemesis Horcos GP300, buku manual, dan kartu garansi. Nah, ini yang jadi kebiasaan Eneca. Entah kenapa justru kartu garansinya ditaruh di bagian belakang yang menurut gue riskan buat jatuh. Untuk gamepad terjangkau, Horcos GP300 ini bobotnya enteng. Plusnya, kalau gue pakai buat main lama-lama sih emang gak bikin pegel. Material bodinya ini dari plastik yang agak tipis. Tapi pas gue goyangin gamepadnya, entah kenapa ada suara dari bagian dalamnya. Artinya gamepad ini ringkih. Bukan cuma itu, sayangnya tombolnya juga demikian. Terutama untuk direction pad atau kita biasa sering sebut D-pad. Tombol arah ini gampang banget goyang, kayak gak ketancap dengan benar. Ke bagian analog stick, di sini bagian lehernya ada warna biru dan merah. Buat diputar sih enteng, tapi pas buat ditekan itu agak audible dan nyaring. Permukaan sticknya kerasa agak lengket dan gampang kebaret sama benda tajam kayak kuku misalkan. Terus tombol action XABI-nya ini gak ada yang spesial, tapi untungnya gak sebegitu ringkih kayak di padnya. Di sini tombol actionnya enteng kok buat ditekan dan gak begitu ngeluarin suara yang nyaring. Ya feelnya sih overall nyaman-nyaman aja. Terus di bagian tengah ada 5 tombol berbahan karet dan berwarna abu-abu, jadi kontras sama bodi hitam si gamepad. Cuma khusus 2 tombol yang ada ikon home dan bulat di dalam kotaknya ini agak menonjol keluar dan kerasa pengen copot aja gitu. Tapi 3 tombol lainnya aman dan gak ringkih. Terakhir buat tombol depannya, R1 dan L1 ini enteng buat ditekan, cuma agak nyaring suaranya. Nah, kalau tombol R2 dan L2 pas dipencet dari ujung tombolnya gitu, switchnya gak bakal kena. Jadi emang harus ditekan di bagian tengah-tengahnya biar ke trigger istilahnya. Terus di tengah-tengahnya ada kabel konektivitas yang menurut gue terlalu over secara ukuran. Bayangin aja nih kita dapet di gamepad yang kabelnya itu sampai 3 meter, dimana menurut gue agak berlebihan. Padahal standar di 1,5 meter aja udah lebih dari cukup. Masalahnya kalau terlalu panjang kayak gini, bikin manajemen kabel jadi bikin pusing. Kecuali buat kalian emang jarak kursi ke device-nya itu jauh banget. Cuma di samping kabel yang agak over panjangnya ini, ujung kabel USB-nya ini udah gold plated yang menurut gue jadi hal positif buat gamepad terjangkau kayak gini. Dan pas gue coba buat main Apex Legends, semua tombolnya gak ada masalah secara fungsi dan berjalan semestinya. Cuma emang kembali lagi menyoal kenyamanan, D-padnya ini agak ringkih jadi pas gue pencet itu kurang begitu nyaman. Apalagi analog stick ya pas ditekan itu agak nyaring suaranya. Cuma selebihnya dari itu gak terlalu ada masalah. Terutama karena desain Horcos GP300 ini klasik dan ngingetin gue sama stick PS2, jadi gue main oke-oke aja dan pas gue pegang alias ergonomi secara desain. Jadi kesimpulan dari gue buat review singkat ini, Eneca Nemesis Horcos GP300 ya emang gamepad terjangkau yang menawarkan kemudahan bermain game menggunakan gamepad yang berdesain klasik, ergonomi dan ringan, jadi bikin tangan gak gampang pegel seenggaknya. Cuma emang kekurangannya kabelnya itu terlalu over panjangnya dan agak kurang cocok buat yang main di laptop dengan jarak dekat. Selain itu tombolnya masih agak ringkih dan bikin pas main itu jadi kurang agak nyaman aja gitu. Tapi balik lagi secara fungsionalitas semua tombolnya gak ada yang error, jadi dipakai buat main game apapun lancar-lancar aja. Eneca Nemesis Horcos GP300 ini dibanderol dengan harga 125.000 yang link pembeliannya ada di bawah. Sekian dari gue, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.